Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini ada project motor Scoopy tahun 2023 atau 2024 ini ya. Saya kurang paham juga. Ini nggak hidup, full pump nggak mau dengung. Ini apa? Ini semuanya hidup, starter hidup, klakson hidup, semua hidup, tapi nggak mau dengung ya, seperti ini. Hidup bagus, tapi ini nggak mau dengung full pumpnya. Nggak ada bunyi sama sekali. Ya pasti kalau nggak bunyi full pump motor nggak akan mau hidup. Ini kemarin sama yang punya udah di jumper. Ini di jumper di bagian relay. Saya nggak bahas masalah ini. Ini tadi kurang kabel ground negatif aja. Kabel groundnya kurang, tadi saya jumper ini. Kalau ini saya yang bikin. Kemarin di relay ini di jumper sama yang punya, jadi klakson itu langsung hidup kalau posisi mati. Jadi kontak mati itu klakson langsung hidup. Karena di jumper di bagian sininya kan ada dua di sini, ada dua di sini. Yang dua di sini langsung di jumper sama yang punya. Jadi klakson langsung hidup. Biarpun kontak mati klakson hidup. Kalau ini saya, ini di groundnya, di bagian yang warna hijau, saya gabungkan ke bagian body. Nah, ini normal, nggak apa-apa. Jadi nggak bermasalah nanti. Ini pun udah divonis sama orang, sama bengkel atau sama siapa nggak tahu. Katanya IC-nya rusak. Tapi bagi saya itu nggak mungkin kalau motor tahun-tahun segini IC-nya rusak. Coba dicuk. Jadi nggak mungkin ya. Kita lakukan pengecekan seperti ini caranya. Bisa jadi ini full pumpnya atau rotaknya yang bermasalah, error ya. Memang kalau tadi datang ke sini, ini posisinya di kontak, starter ini nggak mau hidup, dan saya lakukan penjamperan di bagian negatif sini, warna hijau. Nah ini di kaki 4 ini, relay kaki 4 ini ada kabel warna hijau, saya jumper ke bodi atau ke ground massa besar di bodi, itu starternya mau hidup. Nah seperti ini. Oke. Cuma ada dengung, cuma starter hidup. Nah, starter hidup, tadi nggak mau hidup, jadi lakukan penjamperan di situ kalau nggak mau hidup. Saya nggak bahas masalah itu, kita bahas masalah full pump yang nggak dengung. Jadi cara-cara langkahnya untuk pengecekan full pump ini gampang sekali. Anda cabut dulu ini, ya kabel soketnya cabut. Nah ini ada 5 colokan, 5 lubang. Ada warna hijau. Ada warna kuning, hijau, hitam leres putih, dan kabel merah leres hitam. Yang untuk bagian soket untuk ke full pump itu yang warna merah leres hitam dan hitam leres putih, itu untuk ke full pump. Dan yang dua, yang kuning dan hijau ini untuk ke speedometer. Caranya seperti ini, gampang sekali. Anda cari bolam sen ya, bolam sen seperti ini. Nah ini bolam ya. Ini kan ada kawatnya seperti ini, lalu buka kawatnya seperti ini ya. Lalu tancapkan seperti ini. Kita cek di bagian full pump. Nah, ini ya. Hitam leres putih dan merah leres hitam. Seperti ini kita masukkan seperti ini. Bentar. Oke, ini udah masuk ya, seperti ini. Colokkan. Lalu Anda kontak. Oke, kontak. Belum bisa ini. Bentar ya, saya video dari mana ya biar Anda jelas ya. Kalau dikontak dia hidup. Nah seperti ini, 1 2 3. Nah hidup, lalu mati ya. Lagi kita matikan lagi, kita hidupkan lagi, 1 2 3. Nah hidup lalu mati. Jadi kan posisinya hidup itu dengung ya nih, lalu mati. Nah itu berarti normal, jalur kabel yang menuju ke rotak ini normal. Berarti motor ini nggak ada masalah. Dari jalur-jalurnya, dari relay-relay, dari sekring-sekring itu nggak ada masalah. Jadi masalahnya ada di dalam sini, di rotak. Kita bongkar dulu ya, lalu kita lakukan pengecekan rotaknya nanti. Apakah ada kabel yang lepas ataukah memang rotaknya yang rusak.
Oke, ini clear ya, aman. Jadi saluran kabel atau jalur kabel ini yang menuju ke rotak aman. Ini seperti ini cara ngeceknya. Oh, ini harus di ini dulu. Oh, udah dimati. 1, 2, 3. Nah, nyala kan? Lalu mati. Berarti normal. Oke, kita lakukan pembongkaran rotaknya. Kita copot dulu rotaknya. Copot. Ini ya. Kita akan bongkar rotaknya. Lalu kita tes dengan aki langsung, berarti kabel rotaknya yang ini ya, yang warna merah dan hitam yang sebelah sini ya. Kalau yang sebelah kiri atau sebelah sini ini untuk jalur ke speedometer, yang 2 ke rotak ya. Kita cabut dulu yang bagian rotak. Hitam ini dan merah plus, hitam negatif. Dilangsungkan aja ke aki, bunyi apa enggak. Kalau enggak bunyi berarti rotaknya bermasalah. Kalau rotak ini dilangsungkan nanti bunyi, berarti soket dari ini rusak di full pump ini ya. Kita ambil lagi dulu sebentar, atau pakai aki ini ya. Nah, pakai aki ini aja biar gampang. Oke, ini yang merah plus ya. Kita langsungkan ke sini aja. Ini yang merah plus, yang hitam ke bodi. Aduh, seperti ini aja. Kalau nggak bunyi berarti, nah ini nggak bunyi. Paham kan maksudnya? Jadi langsungin seperti ini aja. Ini langsung aja nggak bunyi. Berarti rotak ini bermasalah. Ya, kita bongkar berarti rotaknya. Kita bongkar dulu ini, kita keluarin rotaknya. Yo. Pembongkarannya pun seperti ini caranya. Nah, ini ada klipnya, putar. Oke, udah lepas. Lalu ini dicongkel. Saya ganjel pakai gunting ini biar dia nggak lepas lagi. Ini seperti ini. Hati-hati kena tangan. Ya, buka. Masih satu. Iya. Oh, lupa nih, tadi cabut dulu ini biar tidak ganggu. Sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi ganggu. Merah hitam. Oke. Nah, udah terlepas. Oke, seperti itu caranya ya pembongkarannya. Nah, cabut aja ini. Keras. Wah, ini dia. Jadi barang ini yang bermasalah. Kita cek lagi ya, kita tes lagi di aki. Kita tes di aki biar Anda jelas. Nyala apa enggak coba. Nah, ini nyala.
Berarti ada kendor soket saja. Oh, ini nggak nyala lagi. Oh, berarti rotaknya ini bermasalah di dalam ya. Jadi mau nggak mau kita ganti ini rotaknya. Kita balikan dulu. Ini harganya kalau di sini 200 lebih. Oke. Kita cari dulu ke toko. Kita matikan dulu videonya. Nanti kita sambung lagi. Oke, melanjutkan video tadi tentang pergantian rotak ya. Ini sudah saya ganti. Saya nggak videokan karena takutnya durasi terlalu lama. Yang penting intinya sama dengan pelepasan tadi. Dan juga Anda harus hafalkan dengan kabel. Posisi kabel ya, seperti ini. Jadi merah hitam, merah hitam. Yang pertama dari speedo bensin, yang kedua baru rotaknya. Jadi merah hitam yang pertama ini menuju ke speedo bensin, dan yang sepasang ini atau merah hitam yang kedua ini menuju ke rotak. Oke. Usahakan filter juga diganti ya, pempesnya ini diganti karena ini sudah hitam sekali itu yang lama ya. Sudah saya ganti, dan ini rotak yang lama untuk nanti bukti ke pelanggan ya, bukti ke yang punya motor. Oke. Kita lakukan pemasangan. Ini pemasangannya pempes tuh harus begini, lurus ya, lurus dengan cangkang, jadi masuknya enak ya, masuknya seperti ini. Ini bagi pemula aja, kalau udah senior ya nggak perlu video seperti ini ya. Oke, masukkan. Oke, udah masuk. Saya akan pasang dulu. Ini untuk pengecek full pump ya, untuk pengecek tegangan full pump atau tekanan full pump. Saya punya untuk ngetesnya. Oke, kita pasang dulu. Iya, kita pasang soketnya, ini kita pasang. Oke, sudah terpasang semua. Nah, ini untuk tekanan cek full pump. Berapa PSI kah dia? Kalau di angka 40 berarti normal, kalau di bawah 20 itu nggak normal lagi. Harus minta ganti kalau di bawah 20. Oke, kita hidupkan kontak. Sudah beres, sudah terpasang semua, hidupkan kontak. Biasa ini motor remote, jadi harus pakai pencet. Itu full pump normal. Nah, bunyinya normal, dan kita lihat tegangannya, tekanannya. Nah, di angka 40 seperti yang saya omongkan kan. Kalau standar dia harus di angka 40. Nah, di angka 40 ini pasti motor normal, hilang berbet dan enak waktu gas. Gas awal, gas tengah, gas akhir, itu pokoknya enak di gas kalau full pump menunjukkan angka 40. Kalau sudah 30 itu mulai nggak normal. Ke 20 itu biasanya susah hidup, kalau hidup itu berbet-berbet. Di bawah 20 harus ganti, kalau masih 30 itu masih bisa dipertahankan. Kita coba hidupkan ya. Nah, normal. Oke, enak kan? Suaranya pun enak, digas pasti enak. Kita lihat tekanannya. Nah, normal di angka 40 tanpa geser ya, tidak bergerak di angka 40. Oke, kita matikan dulu, akan saya jelaskan. Oke, intinya motor kita hari ini, project kita ini alhamdulillah sempurna 100% nilainya. Jadi itu caranya kalau full pump Anda tidak dengung, Anda jangan khawatir. Cek seperti di video tadi ya. Kalau dicek sampai ke soket itu tidak keluar arus, tidak nyala, misal kayak tadi nggak nyala, Anda cek di bagian relay ya. Di bagian relay itu Anda cek dengan test pen DC atau test pen arus ini yang 12 volt. Di relay kaki 4 ini ada 4 jalur. Mana ya relaynya ya? Relay bekas tadi mana? Nah, ingin saya tunjukkan. Ada 4 jalur relay ini. Ya, posisinya kan seperti ini. Kalau nancap di sana itu posisinya seperti ini. Ini arus yang sebelah sini berarti. Yang sebelah sini ini berarti yang plus. Ini yang min. Terus ini plus,
yang ini ya, terus ini min. Oke, Anda cek dengan tes pen ini pasti ketemu. Seandainya arus tidak keluar di stand P nya atau arus di soket daripada relay ini. Caranya pun gampang, tapi nggak saya videokan untuk saat ini karena durasinya nanti terlalu lama. Ini hanya sekedar kerusakan di bagian rotak aja, bukan kerusakan di bagian colokan-colokan relay atau soket-soket relay. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita hanya sharing dan berbagi ilmu, gak ada maksud untuk menggurui. Semoga bermanfaat untuk Anda. Di atas langit masih ada langit, di atas yang pintar masih ada yang lebih pintar. Kita hanya berbagi dan sharing. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.